pecinta kuliner dimanapun berada. Salam lezat luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Chef Novi Olivia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat snack asin yang enak dan renyah. Sangat digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Cocok untuk usaha, di frozen, dan sangat digemari oleh semua orang. Apakah itu? Ayo, siapa yang mau tebak? Gak ada kan? Gak ada yang tebak, saya jawab sendiri. Saya kali ini akan membuat pastel. Sosis ayam. Mantap. Nah, sekarang bahan-bahan yang untuk membuat isian pastel yaitu adalah wortel rebus yang dipotong kotak-kotak. Di sini ada juga kentang yang dipotong kotak-kotak. Ini sudah dikukus. Kalau mau digoreng juga boleh ya. Lalu di sini saya siapkan sosis ayam yang dipotong kotak-kotak. Kalau mau diganti dengan ayam yang sudah direbus juga boleh ya. Di sini ada soun yang sudah direndam atau direbus sampai dia lemas. Jangan sampai dia masih kaku ya. Nanti tidak enak kalau seret ya dimakannya. Kemudian di sini ada bawang merah cincang, ada bawang putih cincang. Saya pakai bumbu masaknya bumbu jamur, ada garam, ada lada. Lalu di sini ada roiko ayam. Di sini saya pakai gula pasir. Kemudian saya siapkan kecap asinnya. Kemudian di sini opsional, yang suka ya kecap manis. Kalau yang nggak suka nggak usah dipakai. Di sini ada air. Air di sini untuk diperlukan apabila nanti kita untuk melarutkan bumbu-bumbu ya. Nah, ini sedikit aja pemakaian airnya. Kemudian telur yang sudah direbus dipotong ya. Ini nanti untuk isian. Kemudian di sini ada minyak sayur untuk menumis masakannya. Yuk kita mulai saja. Pertama saya tuangkan minyak gorengnya untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi dan harum ya. Sekarang saya harus tunggu panas dulu minyaknya. Sekarang sudah panas ya minyaknya. Aku mau masukkan bawang merahnya dulu. Karena jumlah bawang merah dan bawang putihnya hampir sama, bareng aja ya masuknya. Kita tumis sampai benar-benar harum ya. Nah, setelah warnanya udah mulai kuning, kecoklatan sedikit, masukkan ya. Ini adalah sosisnya. Nah, kalau mau memakai ayam rebus juga sama dimasukkannya ya. Di sini kita masukkan ayam rebusnya. Nah, setelah ayam rebusnya masuk, nanti akan masukkan lada sama kecap asinnya. Tapi karena ini sosis sudah enak, jadi nanti aja ladanya sama kecap asinnya. Kalau ayam rebus yang masuk, masukkan lada sama kecap asin di sini ya, supaya ayamnya tidak amis. Nah, kemudian saya akan masukkan menyusul wortel ya di sini. Nah, wortel ini saya sudah rebus matang, tetapi tidak sampai lembek sekali, sedang-sedang. Nah,
Kemudian bumbunya boleh dimasukkan. Kalau mau dikasih sedikit air, ini biasanya kalau pakai ayam rebus, ini biasanya air kaldunya ya. Karena ini kita pakainya sosis, jadi saya pakai air biasa. Maksudnya air ini hanya untuk melarutkan bumbu-bumbu ya. Saya pakainya dikit aja. Jadi untuk melarutkan gula pasirnya. Kemudian ada kecap asin. Ini opsional ya. Yang mau kecap manis silakan. Kalau nggak mau skip aja ya. Di sini isian pastelnya enak kok, tidak terlalu manis, gurih dan sedikit manis, tapi tidak terlalu manis ya, pas kok. Nah, setelah ini masih ada airnya sedikit-sedikit, kita boleh masukkan suunnya. Jadi suunnya bisa tercampur rata. Nah, soun ini boleh dipotong-potong ya, supaya tidak terlalu panjang-panjang. Kalau terlalu panjang, sangat menyusahkan dalam pengisian pastelnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memakai buncis, boleh ya buncisnya dipotong-potong tipis-tipis ya. Kita masukkan ke sini buncisnya. Tadi pada saat setelah wortel ya, masukkan buncis boleh ya. Nah, sekarang kita akan masukkan kentangnya. Kentang ini sudah matang ya. Nah, kalau kita masukkan buncis, warnanya bagus. Ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Nah, ini sudah matang semua. Jadi cara pematangannya hanya sebentar saja. Karena kalau kita lihat di sini, sosisnya sudah matang, kentangnya sudah matang, wortelnya sudah matang, sounnya sudah matang. Jadi kita tinggal mencampurkan aja dan bikin bawang merah bawang putihnya matang juga. Jadi sangat cepat ya masaknya, hanya kita aduk rata dan anakin aja ya. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Sekarang kita tinggal tunggu dingin. Jadi pengisian pastelnya tidak boleh isinya panas, isinya harus dingin. Karena kalau isinya masih panas, nanti pastelnya tidak renyah. Karena kulitnya akan basah. Jadi kita akan bikin dingin ini isi sambil nunggu isinya dingin, kita bikin kulitnya. Sekarang kita akan membuat kulit pastel. Nah, teman-teman semuanya, di sini aku pakai terigu ya, protein sedang segitiga ya. Lalu di sini saya pakai sagu ya, di sini cap tani ya. Lalu aku mau pakaiin garam. Di sini aku pakaiin telur ya. Aduk-aduk dulu ya. Oke, aku pakaiin margarin. Tangan udah cuci ya teman-teman. Soalnya saya kalau pakai sarung tangan selalu kedodoran teman-teman. Jadi suka susah bikin kue ini. Jadi mendingan nggak usah pakai sarung tangan ya. Tapi yang penting bersih kok. Asia. Nah, di sini.
Sini saya mau kasih air secukupnya ya. Tapi walaupun airnya secukupnya, di resep sudah tertera. Nah, ini jangan dibejek langsung ya teman-teman. Ini kita selalu aduk-aduk dulu seperti ini. Jadi kita campurkan dulu. Kalau langsung dibejek itu nanti jadinya kenyal, alot ya, keras. Jadi tiap kali kita mau ngulainin itu selalu kita cuman aduk-aduk gini dulu. Nah, kalau bisa jadikan satu kayak gini. Jadikan satu begini. Nah, kayak gini ya. Jadi jangan belum apa-apa, belum rata sudah main bejek seperti ini. Nanti jadinya jadi ngaret ya teman-teman, kenyal ya, karena glutennya sudah terbentuk sebelum semuanya rata, sehingga kurang bagus. Nanti jadinya agak melawan pada saat kita giles ya, walaupun kita istirahatkan dulu, tetapi tetap kurang bagus ya. Nanti lama kerjanya ya. Nah, di sini saya kasih dikit lagi ya. Nah, nanti di resep sudah tertera ya berapa banyak airnya. Karena di sini saya memang tadi kasih lebihan dari resep. Nah, takutnya kalau kurang-kurang jadi nggak ngambil-ngambil gitu. Saya memang lebihkan dari resep yang sudah ada. Jadi misalnya di resep itu misalnya tertera 50 misalnya, saya lebihkan 1 sendok makan. Supaya nanti kalau ada kekurangan saya nggak ambil-ambil lagi, saya selalu begitu. Nah, ini ternyata resepnya pas banget ya. Resepnya pas banget. Nah, ini kita adukin kayak gini. Nah, kita ulenin sampai halus ya. Kita ulenin sampai halus. Tapi jangan terlalu kenyal-kenyal ya teman-teman. Kalau terlalu kenyal nanti melawan waktu kita tipiskan teman-teman ya. Jadi kita yang penting halus udah boleh ya. Dan nggak usah sekuat tenaga. Kalau ngulenin mah biasa-biasa aja. Nggak usah sampai tenaganya dikeluarkan semuanya, nanti jadinya alot ya. Biasa aja. Nah, ini paling cuma 5 menit, 7 menit udah selesai. Nah, teman-teman, ini sudah bagus sekali. Kita lihat dan sudah menyatu, bagus banget nih teman-teman. Nah ya, jadi dibilang kalis enggak ya, namanya kalis itu dia sangat halus sekali, itu namanya kalis. Ini ya dibilang mendekati halus gitu ya, mendekati halus. Kalau dihitung dengan persen sekitar 80% deh teman-teman, ini 80% ya, nggak 100%. Nah, tapi ini bagus loh teman-teman nih kalau diginiin, tuh lubang masih tetap lubang. Jadi kalau diginiin lubang lalu nutup, itu tandanya sudah terlalu kering. Satu, kedua, dia kenyal sekali, sehingga pada saat kita tekan lubang begini dia langsung hilang, langsung hilang nutup ya. Itu tandanya terlalu kering dan terlalu kenyal kayak karet ya. Kalau reaksinya begini masih tidak hilang, masih tetap lubang, itu tandanya dia masih lembut ya, masih soft, masih bisa nurut ya. Nah, ini saya mau istirahatkan teman-teman, kurang lebih boleh 15 menit ya. Bagi teman-teman yang pengen istirahat lebih dari 15 menit pun tidak masalah.
Yang penting adonan ini menurut ya, bukannya kita yang maksa adonan ya, tapi adonannya yang harus nurut. Maksudnya gini, maksudnya adonan ini jangan sampai melawan. Jadi kita ngikutin adonan. Kalau adonannya masih melawan, ya kita harus istirahatkan. Jadi kita harus menuruti adonan ini. Jangan adonan suruh nurutin kita. Kalau adonannya suruh nurutin kita, kasihan. Nanti sobek. Dianya belum mau melar, kita suruh melar-melar. Nggak mau teman-teman. Jadi kita yang nurut sama adonan ya. Yuk kita tutup dulu atau kita wrap ya. Kalau nggak kita wrap ya udah kita balikkan aja, kita tutup seperti ini ya. Setelah 20 menit atau 15 menit ya, saya mau buka ya. Kemudian saya mau gilas ya. Ini saya bersihkan dulu bekas tepungnya. Kita tabur dengan tepung ya. Bebas ya, ini tepung segitiga, tepung cakra, protein sedang, tinggi, bebas aja ya. Nah ini, lalu kita sedikit tabur supaya nggak lengket ya, kayak gini. Taruh seperti ini ya. Oke, boleh dibalik. Sedikit tabur ya supaya nggak lengket. Sedikit aja. Balik supaya kena gilas atas bawah, dan ini udah halus banget ya. Seperti ini. Oke. Lalu di sini saya punya mentega putih. Ya, ini saya punya mentega putih. Dilembekin sedikit begini supaya dia bisa buat poles. Nah, kita poleskan tipis-tipis ke sini ya. Poleskan tipis-tipis mentega putihnya. Tipis aja, jangan tebel-tebel. Kalau tebel nanti takutnya basah ya, punya kulitnya. Jadi yang penting tipis aja. Ini saya kurangin lagi, tipis aja, jangan terlalu tebal ya. Nah, di sini jangan ada ketebalan, tipis banget. Sampai samping-samping juga nggak apa-apa. Oke, saya sapu sebentar karena saya nggak mau tebal. Oke ya. Lalu saya tabur tepung. Di sini mau protein sedang, mau protein tinggi tak apa-apa, nggak masalah. Ini yang rata ya. Seperti ini. Nah. Oke. Ya, seperti ini, tipis aja. Oke, tumpuk dua. Ini kita taruh alasnya. Saya susun dua ya tadi ya. Nah, ini saya kasih sedikit supaya kalau digilas nggak lengket. Nah, kemudian saya lebarkan lagi. Pelan-pelan. Nah, boleh dibalik ya, karena kalau biasa sudah tergencet atau setelah kita tekan bagian atas seperti ini, misalnya kita tekan bagian atas seperti ini gini ya. Nah, ini sudah tertekan, sudah mentok ya. Biasanya bagian bawah di sini ini masih lentur. Biasanya bagian bawah di sini masih bisa masih empuk dan masih bisa digencet, masih bisa ditekan maksudnya ya. Nah, seperti ini, masih bisa ditekan. Bagian bawah sini masih bisa ditekan seperti ini. Nah, gini.
Nah teman-teman, pasti ada yang bertanya-tanya ya. Nah, saya tipiskan. Pasti ada yang bertanya-tanya, untuk apa itu? Kenapa harus dikasih mentega putih? Nah, ini bisa 2 kali seperti ini, bisa 2 susun seperti ini aja, atau mau sekali lagi silahkan. Maksud saya untuk dilapisin mentega putih ini adalah, satu mentega putih itu tidak seperti margarin. Kalau untuk polesan pakai margarin nanti kulitnya lemes ya, kulitnya lemes dan tidak garing ya. Nah, kemudian saya pakainya mentega putih. Kedua, maksud dilapis sama saya tadi itu untuk apa? Jadi selain dia ada 2 lapisan, ini kan tubuh susun 2 tadi ya. Susun 2 itu berarti ada 2 lapisan ya. Ini kalau kita secara ini tuh 2 lapis nih. Maksud saya 2 lapis ini bukan semata-mata saya ingin kulitnya itu berlapis, tetapi saya ingin bahwa pastel ini bisa disetok di dalam freezer. Kenapa? Begini, kalau pastel ini hanya 1 lapis aja, ini 1 lapis ini aja, nanti pada saat ditaruhkan di freezer atau di stok, itu biasanya kalau kena basah kita ambil langsung sobek. Nah kalau sobek nanti isinya keluar. Nah kalau kita kasih 2 lapis, otomatis pada saat di stok di dalam freezer atau kita frozen, nanti pada saat siapa tahu ya bagian di sininya suka lengket gitu ya, kena basah suka lengket. Nah ini sobek, kita masih punya cadangan baju dalamnya, maksudnya pakaian dalamnya ada. Nah seperti itu. Jadi fungsinya saya lapis ini adalah untuk melindungi kulit luar apabila robek, ada kulit bagian dalam. Itu maksud saya. Dan untuk melindunginya harus ada lemaknya yang untuk supaya tidak lengket. Contohnya ini tadi sudah disusun 2, sudah digilas, tetap aja dia bisa lepas kayak gini. Nah seperti ini. Nah ya, ini lepas kayak gini tuh. Seandainya tadi ya, seandainya tadi tidak diberi mentega putih, margarin putih ya, tidak diberi, langsung disusun 2, itu tidak akan seperti ini, tidak akan terjadinya seperti ini, tidak akan, dia akan menyatu. Jadi dia walaupun disusun 2, walaupun dilipat, nanti lapisan ini tidak ada, nggak kelihatan ya, karena tidak dipisah. Jadi dia langsung disusun, dia tidak akan kelihatan. Nah itu maksud saya untuk memberikan batas, untuk memberikan batas ya. Nah ini batas ini kalau kita hanya untuk di frozen sekitar seminggu atau 2 minggu masih bisa. Tapi kalau kita mau berbulan-bulan, ya sebaiknya kita lapisin sekali lagi ya. Kita taruhin lagi margarin putihnya, kita taruh lagi, lalu kita kasih tepung lagi. Nah lalu kita lipat 2 lagi dan kita gilas lagi. Nah apabila digilas masih belum mau lebar, jangan khawatir, kita tutup aja dengan plastik ataupun penutup ya, supaya dia lentur. Nanti dia akan nurut ya, dia akan nurut. Nah di sini saya hanya mengajarkan 2 lapis aja. Saya cuma mengajarkan 2 lapis aja begini, karena saya tidak di frozen ya. Karena saya tidak di frozen, nanti ini kita akan langsung goreng dan selebihnya akan disimpan dalam waktu seminggu masih bisa, atau 2 minggu. Kalau misalnya ibu mau berbulan-bulan, selebihnya lebih bagus kalau kita kasih 3 kali ya. Jadi di sini kita nggak pakai coarse fat atau tidak pakai pastry margarin, tetapi saya dengan mentega putih aja. Nah seperti itu ya. Jadi ini
Kalau kita mau lebih tipis lagi, ini kan tidak terlalu tipis ya, masih ada ketebalan. Kalau pengen lebih tipis lagi boleh kok digilas lagi. Tapi yang penting pada saat kita ngegilas, kita harus tabur tepung ya, supaya nggak lengket ya. Nah ini tadi kan begini, boleh mau dibolak-balik ya, mau dibalik kemana aja boleh. Nah seperti ini ya. Yuk saya mau roll lagi karena saya nggak mau terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti dapatnya sedikit. Nah tapi kalau kita mau agak tebal juga silakan ya. Kalau kita tebal pun dia tidak akan keras karena di sini menggunakan telur. Ada juga ingredientnya, ada margarinnya, dan kemudian ada sagunya. Dia tidak akan keras walaupun tebal ya. Kecuali kalau kita tidak ada telur, tidak ada margarin. Kalau dia terlalu tebal, takutnya akan sedikit keras ya. Seperti itu. Nah teman-teman, sudah paham? Kalau ada yang nggak mengerti, boleh ditanyakan ya. Nah ini saya sudah seperti ini aja dengan ketebalan kurang lebih di sini bisa dilihat ya, tebalannya nanti bisa dilihat sekitar 2 mili. Di sini saya sekitar 2 mili. Ya, di sini 2 mili saya kasih ketebalan. Nah, setelah itu nanti saya akan coblos ya, atau di cutting ya, pakai ini. Pakai ring cutter saya akan ditekan ya. Nah biasanya kalau kita habis gilas, jangan langsung di ring cutter. Kenapa? Karena kalau habis digilas langsung di ring, itu biasanya menciut lagi. Bentuk bundarnya itu biasanya dia menciut lagi. Jadi kalau habis digilas seperti ini, nah ini contohnya, nah habis digilas seperti ini, udah kita istirahatkan dulu sebentar, kurang lebih 1 menit sampai 2 menit. Setelah itu baru kita ring ya. Nah paham ya teman-teman semuanya? Kalau nggak mengerti boleh ditanyakan ya. Nah di sini saya mengajarkan untuk 2 lapis, tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman pengen 3 lapis pun silahkan, nggak masalah. Yang penting pada saat teman-teman lapisi dengan mentega putih atau margarin putih, jangan terlalu tebal ya. Nah, dan kita kasih tepung, dia tidak akan menyatu. Sampai kapanpun ini tetap akan seperti ini. Nah seperti ini ya, tuh ya, ada perpisahan ya. Nah seperti itu. Nah makanya jangan terlalu tebal, kasih mentega putihnya sehingga dia bisa kering ya pada saat nanti digoreng, tidak terlalu basah. Saya mau potong seperti ini. Nah kalau kita potong tetap bundar, tidak masalah dengan bentuk, berarti dia sudah cukup lentur. Tapi kalau seandainya kita potong, dia hasilnya langsung mengecil, tunda sebentar. Nah ini saya ketebalannya seperti ini. Nah kalau mau lebih dilebarkan lagi juga boleh. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini sangat bagus sekali. Nah biasanya kalau kita bikin dalam jumlah besar, ini jangan taruh di luar begini ya. Kalau ditaruh di luar gini, lama-lama nanti dia pecah, dia kering ya. Kita masukkan ke dalam plastik ya. Kita masukkan ke dalam plastik supaya dia tetap lembab dan bagus, supaya dia tidak ngebuka nanti sininya. Nah ini saya pakai cetakan teman-teman supaya besarnya sama. Tapi kalau pengen dipelintir juga, saya juga bisa pelintir. Cuman biasanya teman-teman semua ada yang nggak bisa, ada yang bisa ya. Jadi lebih baik yang nggak bisa pelintir pakai ini aja, supaya hasilnya lebih rapi dan gedenya sama. Nah biasanya kalau kita sebesar ini cetakan pastelnya ya, carilah ring yang hampir sama ya, jangan lebih kecil ya ringnya. Lebih besar sedikit nggak apa-apa, tapi jangan lebih kecil ya. Nah seperti itu.
Nah teman-teman, ini sisanya ini bisa dipakai ya, jangan sampai nggak dipakai. Ya kita susun-susun aja seperti ini. Ini ya. Nah, kita susun kayak gini. Lipat dua gitu juga boleh ya. Kalau mau dilipat juga boleh, yang penting jangan diremas ya. Nah, ini kita bilas lagi. Boleh dibalik-balik ya. Oke, nah ini kan masih ada bertanda nih teman-teman. Nah, masih ada bertanda. Kita boleh lipat aja. Ya, lipat seperti ini. Tapi jangan langsung ditipiskan ya. Nanti kita tutup dulu karena dia biar apa? Biar nurut ya. Nanti baru kita lanjutkan ya. Ini kita isi ya. Nah, ini kita basahin dengan air boleh kalau tidak lengket ya. Jadi kalau di sini tidak lengket, teman-teman bisa basahin dengan air pakai kuas kecil, kasih air ya. Nah, tapi jadi ini kita memang harus tekan dulu seperti ini. Kita tekan ya, tekan seperti ini. Lagi, kalau seandainya kurang besar kita boleh dilebarkan sedikit ya, pakai rolling kecil aja. Nah, seperti ini. Bagian yang putih-putih ini di luar aja, yang ini di dalam aja ya. Nah, ini karena dia lengket, saya nggak pakai kuas kecil, nggak pakai diairin ya, karena dia lengket. Kecuali kalau di sininya nggak lengket, kita pakai kuas kasih air ya. Nah, ini nanti kalau udah kayak begini, nah ini biasanya kita baru cetak begini. Jadi nyetaknya itu kalau bisa jangan di sini, jangan di waktu ngisi jangan di cetakan ini, dia biasanya dia kurang pas ya. Jadi contohnya kayak gini misalnya, ini kan saya tekan, ini ada sisa-sisa dikit, nggak apa-apa, buang aja. Kalau misalnya mau dibikin pun ya kumpulin dulu, kayak tadi dikumpulin dulu ya. Nah, ditaruh gini, tekan seperti ini. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Nah ya, hasilnya bagus kan, kayak gini ya. Jadi ini tinggal kita tekan lagi, jadi dia tidak mengkelung ya. Nah, jadi di sini besarnya akan sama. Nah, ini paling cuman terpotong sedikit aja. Nah, ini bisa disimpan, kalau mau disimpan nanti jadi satu lingkaran ada nanti. Nah, ini tekan yang kencang seperti ini. Oke, kita buka seperti ini jadinya. Nah, besarnya sama ya teman-teman, tuh besarnya sama seperti ini. Nah, kalau ini saya mau pelintir nih. Jadi ada dua tipe ya. Mau dipelintir
seperti ini, atau mau dicetak, bebas ya teman-teman, suka yang mana ya. Ini alternatif lain yang tidak bisa melintir ya, itu pakai alat yang seperti saya tadi ya. Kalau ini kan kita dipelintir, nah seperti ini. Kalau saya pelintirnya pakai tangan, saya rada panjang ke sana. Nah, panjang. Ini panjang gini. Nah, ini panjang. Ini namanya panjang nih. Nah, walaupun lebarin dikit tapi saya lebih panjang. Ini kalau saya pelintirnya pakai tangan ya. Nah, oval ya, panjang atau oval. Tapi kalau kita dari awal kita mau cetak pakai ini, ya kalau panjang nanti sisa banyak banget nih contohnya nih kalau panjang atau oval. Nah, di sini sisanya banyak banget deh. Nih, ininya kurang, sininya sisa ya, nggak bagus ya. Nah, jadi ada dua versi ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang bisa tahu kan? Nih saya isi lagi dulu deh, biar tahu. Nah, teman-teman suka yang mana? Jadi nanti teman-teman boleh pilih. Yang bisa melintir pakai pelintir, yang nggak bisa pelintir pakai cetakan. Jangan dipaksa, nanti akhirnya hasilnya jelek. Lebih baik latihan dulu. Kalau belum bisa melintir harus latihan dulu, karena kalau hasilnya pelintirnya jelek, hasilnya tidak cantik dan tidak bikin orang makannya kurang selera ya, kurang selera. Nah, ini seperti ini. Sepertinya ini saya mau kasih air dikit ya. Nih, saya kasih air dikit seperti ini supaya lebih aman ya, daripada nanti pada ngebuka ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman semuanya ya, seperti ini ya. Saya pelintir lagi ya, pelan-pelan saya pelintirnya. Saya tekan dengan jempol, saya tekan lagi dengan jempol. Nih, jempolnya yang buat neken ya. Nah, ini pencet ya, pencet. Jadi waktu kita tekuk yang dipencet jangan atasnya ya, atasnya rendaknya, kita pencet bawahnya kayak gini tuh, jadi dia ada rendak tuh. Jadi waktu kita tekuk gini kan begini. Nah, ininya jangan dipencet atas gini, kalau dipencet hilang deh. Pencet bawahnya gini, kayak gini nih ya, kayak gini nih teman-teman semuanya tuh ya, seperti ini. Nah, ini tuh ya, tekuk pencet bawahnya, tekuk pencet bawahnya, tekuk dipencet bawahnya sini. Nah, kita tekuk pencet bawahnya sini ya, nih lihat. Nah, tekuk pencet di sini mah hilang rendaknya, jadinya nggak berendak deh. Nah, itu dia udah selesai tuh, jadinya panjang kan. Nah, jadinya panjang kan, karena memang tadinya saya panjang itunya ya. Nah, ada dua versi ya, mau panjang atau mau yang setengah lingkaran kayak gini pakai cetakan ya. Teman, kita goreng ya, minyaknya jangan terlalu panas, tapi juga jangan terlalu dingin ya. Nah, minyaknya sedang-sedang ya. Nah, ini kita udah sedang-sedang. Yuk kita goreng ya teman-teman. Di sini saya akan goreng. Nah, sangat bagus sekali ya, keluar jerawatnya ya, tuh jerawat seperti ini. Nah, bisa lihat, bisa dilihat ya, ini sangat renyah sekali dan kering ya, dia sangat renyah dan kering. Dari sini kelihatan sekali, di sini kita bisa nah bunyinya seperti ini ya, tuh ya, sangat renyah sekali ya teman-teman. Yuk kita putek pastelnya, dengerin ya. 1, 2, 3. Nah, sudah dengar kan bunyinya kerenges-kerenges gitu? Coba dimakan.
Enak sekali. Padahal ini sudah dingin loh teman-teman. Dan ini bertahan lama loh. Nah, sekarang Olivia sudah membagikan tips and tricksnya. Giliran teman-teman, cobain ya, praktek ya. Teman-teman, selesai sudah pembuatan pastel ala Chef Novi. Teman yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tis. Tunggu apa lagi? Ayo buruan, kasih tahu teman-temannya semuanya supaya bisa menonton video-video terbaru dari Novi Olivia. Like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Follow Instagram Novi Olivia _126. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Salam lezat luar biasa. Sampai jumpa.